Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat-nikmat, termasuk salah satunya adalah nikmat kesehatan. Sehingga bermula dari hal itulah kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari sebagaimana biasanya. Salah satunya adalah aktivitas pembelajaran online, pembelajaran media daring seperti ini, di mana materi yang akan saya sajikan adalah materi tentang aplikasi pengolah angka, yaitu berada di mapel produktif akuntansi. Nah, tujuan pembelajarannya pada pengolah kata adalah yang pertama, memahami apa itu pengolah angka. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi aplikasi-aplikasi pengolah angka. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah memahami pembuatan tabel dan pengolahan perhitungan secara sederhana. Ya, demikian pembelajaran tujuan pembelajaran itu. Sekarang kita langsung ke slide bagaimana pengolahan angka secara sederhana tersebut. Oke, kita langsung ke slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran media pembelajaran online, di mana yang akan saya bahas adalah aplikasi pengolah angka atau yang kita sebut dengan spreadsheet. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga dari hal itulah kita dapat memulai aktivitas, termasuk aktivitas media pembelajaran online seperti saat ini. Dan semoga kita semua dalam kesehatan walafiat, terhindar dari penyakit, terlebih lagi sekarang di era pandemi corona. Saya ingatkan lagi, selalu pakai masker, kemudian cuci tangan dengan sabun minimal 20 detik, kemudian tidak berkerumun, kemudian tidak keluar rumah apabila tidak penting. Oke, kita langsung saja aplikasi pengolah angka atau yang kita sebut dengan spreadsheet. Nah, apa saja sih pembelajaran yang akan kita bahas di sini? Nah, itemnya adalah kita nanti akan membahas tentang pengertian aplikasi pengolah angka. Apa itu aplikasi pengolah angka? Kemudian juga nanti kita jelaskan juga contoh aplikasi pengolah angka. Contoh aplikasinya itu apa aja nanti akan saya jelaskan. Kemudian ada bagian-bagian umum atau bagian-bagian penting yang ada di dalam Microsoft Excel yang harus kalian ketahui. Nah, di terakhir nanti kita akan mempraktekkan pembuatan tabel dan perhitungan secara sederhana. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah pengertian aplikasi pengolah angka. Mungkin kalian pernah mendengar tentang aplikasi pengolah angka di dalam kehidupan kita sehari-hari, di sekitar kita, di kantor, di sekolah, ataupun di apa, itu tidak luput dari aplikasi pengolah angka, termasuk di dunia marketing. Apa itu pengolah angka? Aplikasi pengolah angka adalah merupakan aplikasi yang dibuat untuk mengolah data yang berkaitan dengan perhitungan angka, di mana perhitungan itu biasanya disajikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, dan lain-lain. Itu adalah pengertian aplikasi pengolah angka. Nah, karena kehebatan perhitungan yang disajikan di dalam bentuk tabel atau grafik, aplikasi ini sering disebut orang sebagai aplikasi spreadsheet. Jadi istilah aplikasi spreadsheet itu adalah aplikasi pengolah angka. Oke, kemudian apa saja contoh aplikasi pengolah angka? Nah, di sekitar kita sebetulnya banyak aplikasi pengolah angka. Yang diketahui oleh masyarakat itu kurang lebih ada 8. Ada Microsoft Excel,
kemudian juga Lotus 123, Star Office Calculus, Casprade, SES, Gnumeric, dan Wings. Hanya saja orang itu lebih condong ke aplikasi Microsoft Excel. Dari 8 ini yang paling banyak digunakan di Indonesia khususnya itu adalah aplikasi Microsoft Excel karena kelengkapan fitur dan kecanggihan fiturnya. Oke, itu contoh-contoh Microsoft Excel. Bukan, maksudnya contoh-contoh aplikasi pengolah kata. Jadi dari Excel sampai Wing Z. Nah, kemudian apa sih yang harus diketahui oleh kalian di dalam Microsoft Excel? Ini adalah bagian-bagian umum yang wajib kalian ketahui. Yang pertama adalah workbook. Workbook adalah area atau tempat di mana kita dapat melakukan aktivitas utama pada Microsoft Excel. Nah, di dalam workbook itu terdapat bagian-bagian yang disebut dengan worksheet. Jadi di dalam workbook itu ada bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Namanya adalah worksheet. Biasanya standarnya satu workbook itu kalau misalkan secara default itu ada 3 worksheet. Oke, kita contohkan aja di sini ya, apa itu workbook dan worksheet. Nah, misalkan nah, ini disebut dengan workbook, lembar kerja Microsoft Excel. Nah, di dalam worksheet ini terdapat di dalam workbook ini terdapat worksheet. Nah, ini namanya workbook dan kemudian di sini ada operator, kemudian ada contoh, kemudian ada sheet 3. Ini namanya adalah worksheet. Jadi biasanya kalau secara standar begitu awal dibuka itu standarnya satu workbook itu mempunyai 3 worksheet. Tapi di sini kita bisa menambahkannya lagi dengan cara seperti ini. Cuma standarnya 3. Nah, ini misalkan menambahkan sheet baru, nanti biasanya standarnya kalau belum dikasih nama itu sheet 1, sheet 2, sheet 3 dan seterusnya. Jadi kita menyimpulkan bahwa di dalam workbook itu terdapat beberapa worksheet. Nah, sekarang itu pengertian workbook. Nah, sekarang apa itu worksheetnya? Nah, worksheet adalah bagian dari workbook, tempat di mana kita memasukkan data, membuat tabel, membuat grafik, dan lain-lain. Jadi kita memasukkan datanya itu di bagian worksheet. Ya, kita pilih sheet 1, sheet 2, apa sheet 3. Oke, misalkan di sini sheet 1. Nah, kita menyimpan datanya ini di sini. Ya, menyimpan data, kemudian juga menginputkan data, menuliskan rumus apapun ini di sini. Nah, sheet 1 dengan sheet 2 ini berbeda isinya, ya. Jadi misalkan ini sheet 2 isinya seperti ini, sheet 1-nya juga berbeda, ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu. Oke, kita lanjut tadi ya. Nah, setelah workbook dan worksheet, lalu apalagi yang harus kalian ketahui? Nah, ini lanjutan ya. Lanjutan tadi. Nah, yang harus kalian ketahui adalah yang berikutnya adalah istilahnya kolom. Apa itu kolom? Kolom itu adalah bagian-bagian dari Microsoft Excel yang dinotasikan dengan huruf A, B, C, D dan seterusnya. Atau kita bisa lihat di sini di bagian samping ini saya screenshot. Kolom ini adalah bagian yang berwarna merah di sini. Di sini adalah kolom C, ya. Di sini adalah kolom C yang diilustrasikan dengan warna merah karena kita berada pada kolom C. Kemudian setelah kolom apalagi? Nah, di sini harus kalian ketahui juga tentang baris. Nah, baris, apa itu baris? Baris adalah bagian Microsoft Excel yang dinotasikan dengan angka, di mana angka ini dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau contoh di sini kita ilustrasikan dengan baris ke-6. Ya, baris ke-6 berwarna biru. Nah, ini yang berwarna biru adalah contoh baris. Yang berwarna merah ini adalah kolom. Ya. Jadi dengan kata lain, kalau misalkan kolom itu adalah
bagian segi 4 yang menjorok ke bawah. Ini namanya kolom. A, B, C dan seterusnya. Ini kolom. Tapi kalau misalkan baris, ini bagian persegi panjang yang ke samping. Dalam contoh ini adalah yang berwarna biru. Ya, C, kolom C, dan di sini baris ke-6. Oke, saya kira paham ya perbedaan antara baris dan kolom. Yang berikutnya, lalu apa lagi yang harus kalian ketahui? Nah, ini yang wajib kalian ketahui juga, itu adalah istilah sel. Apa itu sel? Sel adalah bagian-bagian Microsoft Excel yang merupakan persimpangan atau pertemuan antara baris dan kolom. Di dalam worksheet ini terbanyak ribuan sel. Ya, sel ini yang kotak. Nah, ini saya ilustrasikan. Ini adalah yang warna hitam. Ini ada disebut dengan sel. Dan ini adalah alamat sel. Setiap kita mengklik sel itu pasti ada alamatnya di atasnya. Nah, dalam contoh di sini kita aktif pada sel E9. Ya, ini yang warna hitam. E9 itu maksudnya sel tersebut berada pada kolom E dan baris 9. Oke, nanti kita ilustrasikan di praktek ya. Kemudian, oke, kita mempraktekkan yang tadi ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu pembuatan tabel dan perhitungan secara sederhana. Oke. Nah, di sini ini adalah lingkungan atau antarmuka dari Microsoft Excel. Nah, Excel sangat berbeda dengan Microsoft Word. Kalau di Microsoft Word itu adalah tampilannya berupa kertas putih atau kita sebut dengan page. Karena memang di Microsoft Word itu adalah pengolah kata, digunakan untuk pembuatan dokumen yang berkaitan dengan pengetikan. Nah, kalau di sini ini berkaitan dengan pengolahan angka, berarti berkaitan dengan perhitungan. Biasanya perhitungan itu disajikan di dalam tabel, makanya di sini kotak-kotak. Dan memang didesain untuk pembuatan tabel. Nah, bagaimana sih pembuatan tabel secara sederhana? Oke. Nah, yang pertama kita pilih sel dimanapun berada, terserah. Misalkan kita blok dulu sel, beberapa sel, misalkan dari B3 sampai E9. Nah, kita blok. Nah, sel yang terblok ini disebut rank. Jadi rank itu adalah sel yang terblok. Nah, setelah diblok, kemudian kita lakukan klik kanan. Oke. Klik kanannya tentunya pada sel yang diblok. Jangan di luar, kalau di luar berbeda ya. Nah, kita lakukan yang diblok yang berwarna biru di dalamnya. Lakukan klik kanan. Oke. Setelah lakukan klik kanan, ini akan muncul. Kemudian kita dari beberapa pilihan yang ada, kita pilih format sel. Oke, setelah diklik format sel, maka akan tampil jendela format sel. Nah, di dalam jendela format sel ini ada beberapa tabulasi menu, ada number, alignment, font. Nah, karena kita pembuatan tabel, maka kita pilih border. Nah, pilih border, kemudian di sini kita pilih outline. Ya, ini garis tepi, kemudian inside, ini garis yang dalam. Oke. Ya, oke, saya ulangi ya sekali lagi. Di blok supaya bisa di blok area yang diinginkan untuk membuat tabel, kemudian klik kanan, kemudian pilih format cell. Nah, di dalam jendela format cell kita pilih border ya. Kemudian di dalam border kita pilih outline dan inside, garis luar dan garis bawah. Kemudian lakukan tombol OK, diklik. Nah, maka akan terjadi tabel yang diinginkan. Ya. Nah, kalau misalkan kita melihat dari tabel ini, berarti tabel ini berapa kolom dan berapa baris. Nah, dihitung di sini. Kolomnya berapa? Nah, di sini dalam contoh ini adalah kolomnya ada 4, yaitu kolom B, kolom C, kolom D, kolom E. Kemudian barisnya ada berapa? Nah, barisnya dihitung di sini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, artinya tabel ini terbentuk atas 4 kolom dan 7 baris.
Oke. Saya kira paham ya seperti itu. Nah, kemudian pembuatan tabel sudah, kemudian kita selanjutnya adalah mengenal operator perhitungan. Kita akan menghitung di dalam Microsoft Excel secara sederhana. Oke, untuk menghitung kita harus mengenal dulu yang namanya operator perhitungan. Oke, di sini operator perhitungan di dalam Excel yang wajib kalian tahu. Nah, saya kira operator ini sama seperti matematik pada umumnya ya, hanya berbeda sedikit simbol lah. Nah, di sini ada 5 digunakan di Excel. Yang pertama adalah plus. Plus ini adalah simbol untuk penambahan plus ya. Kemudian minus. Minus ini simbol untuk pengurangan. Kemudian slash. Slash ini digunakan untuk pembagian. Kemudian asterik. Asterik ini adalah simbol perkalian yang disimbolkan dengan bintang. Kemudian yang berikutnya adalah eksponen. Eksponen itu kalau dalam matematika itu adalah perpangkatan. Nah, dari sekian operator yang paling banyak digunakan itu sebetulnya 4. Plus, minus, slash, dan asterik. Eksponen ini jarang digunakan. Nah, untuk menggunakan operator ini harus diawali dengan sama dengan. Perhatikan, ini harus kalian ketahui. Sehebat apapun rumus, sehebat apapun penulisan notasi rumus, atau sepanjang apapun rumus, kalau tidak diawali dengan simbol sama dengan, maka tidak berarti apa-apa. Dengan kata lain, simbol sama dengan itu harus wajib kalian tulis. Oke, kita langsung ke perhitungan ya. Ini saya sudah memberikan contoh tabelnya. Di sini tabel data jumlah siswa. Nah, oke, kita gedein di sini layarnya. Oke. Nah, data jumlah siswa yang terdiri dari semua jurusan, baik TKJ, TSM, TKR, dan AKL. Nah, baik kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, di sini ada tabel sederhana. Misalkan 10 TKJ. Nah, 10 TKJ ini terdiri dari laki-laki itu 15, kemudian perempuan itu 14. Nah, kita akan menjumlahkan semua data yang ada di sini. Ya, semua data. Nah, caranya gimana? Nah, caranya seperti saya bilang, untuk menuliskan rumus itu harus diawali dengan sama dengan. Ya, sama dengan itu wajib. Dengan. Oke. Kemudian setelah sama dengan, kita klik 10 TKJ ini yang pada bagian laki-laki, yaitu di sini 15, klik. Nah, di sini pada kalian klik 15 maka akan tertera C6. Maksudnya apa ini? C6 ini adalah alamat data laki-laki pada TKJ, 10 TKJ. Ini angka 15 ini berada pada C6. Kemudian setelah itu, karena ini laki-laki dan perempuan kemudian mau dijumlahkan, berarti kita menggunakan operator plus atau operator penambahan. Oke, kita lakukan pengetikan operator penambahan di sini ya. Setelah ditambah, kemudian ditambah dengan apa? Dengan perempuan. Di sini 14 diklik, maka akan tampil D6. Apa itu D6? D6 itu maksudnya perempuan, data perempuan ini berasal dari sel D6. Oke. Nah, saya ulangi di sini ya, sama dengan C6 ditambah D6. Jadi di dalam Excel itu bukan menuliskan isi di dalam selnya, tapi Excel itu membacanya alamat sel, letak alamat sel tersebut. Bukan berarti di sini 15 ditambah 14 lalu kalian tulis 15 ditambah 4, bukan seperti itu, tapi alamat selnya yang ditulis. Sekali lagi, yang ditulis di dalam Excel untuk penulisan rumus itu adalah alamat selnya. Oke, sama dengan C6 ditambah D6. Nah, setelah seperti ini, nah kalau sudah berwarna ini adalah sudah benar. Lalu lakukan enter. Nah, maka Excel akan menghitung secara otomatis hasil dari penjumlahan laki-laki dan perempuan tadi, yaitu di sini akan tertera secara otomatis itu adalah 29 jumlahnya.
Dari mana 29? Tentunya 15 ditambah 14. Nah, kemudian itu baru 10 TKJ. Kemudian untuk 11-nya gimana di bawahnya? Apakah kita menuliskan lagi sama dengan, kemudian seperti ini, di plus? Nah, saya kira tidak seperti itu. Menuliskan rumus itu cukup satu kali. Kalau misalkan kalian menulis lagi, itu sama juga bohong. Itu sama halnya perhitungan manual atau sama halnya perhitungan kalkulator. Kalau misalkan kalian menuliskan rumus satu-satu, itu sama halnya kita menuliskan rumus di kalkulator atau menghitung rumus di kalkulator. Nah, di Excel ini cukup satu kali menuliskan rumusnya. Nah, untuk ke bawahnya ini kita kopikan. Yang kita namakan di dalam Excel itu adalah fill hand istilahnya. Apa itu fill hand? Fill hand itu adalah mengkopikan rumus yang di atasnya sehingga sel-sel yang di bawahnya itu mengikuti rumus yang di atasnya. Itu yang dinamakan dengan fitur fill hand. Nah, sekarang kita aplikasikan. Caranya adalah dekatkan pointer di sini. Di sini pointernya masih plus gede. Nah, kemudian kita arahkan ke pojok kanan bawah pada sel yang ada rumusnya tersebut. Dalam artian di sini adalah berada pada sel E6. Nah, ini alamatnya ya, E6. Nah, pada sel E6 yang sudah ada rumusnya, kita kopikan secara fill handle. Kemudian dekatkan kotak hitam kecil. Plusnya ini akan berubah menjadi plus yang hitam tapi lebih kecil. Nah, kalau sudah seperti ini, maka siap dilakukan fill handle. Oke, caranya gimana? Caranya diklik tahan geser atau kita sebut dengan istilah drag. Klik kiri, kemudian tahan, kemudian geser. Terus lakukan fill handle sampai dengan data terakhir di sini sampai dengan 12 AKL. Nah, maka akan secara otomatis menghitung semua. Nah, disinilah kehebatan atau kelebihan Microsoft Excel. Disinilah kelebihan dari pengolah angka. Kalian bisa bayangkan sendiri, andai kata data ini adalah data perusahaan atau data perusahaan di pabrik misalkan, ada 100 data atau 200 data, bahkan ribuan data. Kalau misalkan kalian mengetikkan satu-satu, itu betapa lamanya, betapa capeknya. Tapi dengan Excel walaupun 1000 data pun tinggal kita sistem tarik saja. Ya, oke, saya ulangi ya. Di sini rumusnya adalah sama dengan C6 ditambah D6, kemudian diklik yang ada rumusnya, lakukan copy fill handle dengan cara dekatkan di sudut sel tersebut kanan bawah sampai pointer hitam, kemudian lakukan drag, klik tahan geser. Oke, ya, seperti itu. Ini rumus perhitungan dasar. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti untuk pertemuan berikutnya nanti ada rumus-rumus yang lain. Sampai di sini saja. Akhir kata, wabil taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi pembelajaran dari saya tentang pengolahan perhitungan dasar Excel. Nah, materi berikutnya pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang fungsi statistik. Bagaimana fungsi statistik tersebut nanti pertemuannya di minggu depan. Akhir kata dari saya, wabil taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.